Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Infani Adam dari kelas 3C, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pada video pembahasan kali ini mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perubahan ini adalah salah satu reformasi paling penting dalam sejarah sistem keuangan Indonesia. Mengapa? Karena sejak OJK hadir, peran Bank Indonesia mengalami penyesuaian besar yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, pengawasan keuangan, dan daya tahan industri perbankan. Mengapa OJK dibentuk dan bagaimana struktur awalnya, peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah OJK hadir, hubungan kerjasama Bank Indonesia dan OJK, tantangan zaman modern termasuk digitalisasi, dampak terhadap masyarakat, industri perbankan, dan ekonomi nasional. Nah, mari kita mulai dari dasar dulu supaya pemahaman kita lebih utuh. Nah, pada pembahasan pertama mengenai fondasi sistem keuangan Indonesia. Untuk memahami perubahan peran Bank Indonesia, kita harus memahami dulu bagaimana sistem keuangan itu sendiri bekerja. Sistem keuangan Indonesia memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, Bank Indonesia atau BI. Nah, Bank Indonesia fokusnya pada stabilisasi moneter, inflasi, nilai tukar, dan sistem pembayaran. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK ini fokus pada pengaturan dan pengawasan semua lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, untuk LPS menjamin simpanan masyarakat dan menjaga stabilitas perbankan. Nah, sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memegang 2 peran sekaligus. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, mengawasi perbankan. Namun perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks menuntut adanya pemisahan fungsi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kebijakan. Karena itu, Indonesia melakukan reformasi dengan membentuk OJK pada tahun 2011. Inilah yang menjadi titik awal transformasi besar. Pembahasan yang selanjutnya terkait sejarah Bank Indonesia dari 1953 hingga sekarang. Nah, Bank Indonesia berdiri tahun 1953 sebagai bank sentral yang menggantikan De Javas Bank. Pembentukan Bank Indonesia merupakan langkah kunci untuk mengendalikan moneter pasca kemerdekaan. Peran Bank Indonesia pada era awal hingga 1990-an menjaga kestabilan rupiah, mengatur sistem pembayaran, mengawasi perbankan, menjadi bank pemerintah, cepat ke atas kah? Menjadi bank bagi bank-bank umum. Pada masa itu, Bank Indonesia mengawasi langsung kegiatan operasional bank, termasuk permodalan, kepatuhan, dan kesehatan bank. Nah, krisis moneter pada tahun 1997 hingga banyak hal. Saat krisis, pengawasan perbankan yang tidak efektif dianggap sebagai salah satu penyebab meluasnya krisis. Dari situ muncul kesadaran bahwa pengawasan perbankan harus semakin kuat, independen, dan terpisah dari kebijakan moneter. Setelah krisis, lahirlah Undang-Undang Bank Indonesia 1999 dan revisi dari tahun 2004.
yang menegaskan tujuan Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah. Namun perubahan paling besar baru terjadi saat OJK dibentuk. Nah, teman-teman, yang ditanyakan di sini mengapa OJK perlu dibentuk? Nah, untuk pembentukan OJK tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa alasan besar. Nah, yang pertama itu sistem keuangan terlalu luas untuk diawasi satu lembaga. Bank Indonesia mengawasi bank, sementara Bapepam LK mengawasi asuransi, multifinansi, dan pasar modal. Koordinasi sering tidak optimal. OJK dibentuk agar semua sektor digabung dalam satu lembaga pengawas. Yang kedua, menghadapi kompleksitas produk keuangan modern. Fintech, investasi derivatif, teknologi pembayaran baru, dan digitalisasi menuntut pengawasan yang lebih fleksibel. Nah, yang ketiga, melindungi konsumen lebih kuat. Sebelumnya, banyak kasus penipuan investasi dari lemahnya edukasi masyarakat. Nah, untuk itu OJK diberi mandat khusus untuk perlindungan konsumen. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan internasional. Investor global menginginkan sistem pengawasan yang modern dan terintegrasi. Nah, dengan OJK mengambil alih fungsi sebagai pengawasan, Bank Indonesia dapat fokus pada kebijakan mikroekonomi. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya mengenai perubahan besar, pemindahan fungsi pengawasan ke OJK. Nah, sejak tahun 2011, fungsi pengawasan perbankan diserahkan sepenuhnya kepada OJK. Sebelum perubahan. Nah, kita masuk pada sebelum perubahan. Nah, di mana Bank Indonesia menetapkan aturan perbankan. Bank Indonesia mengawasi langsung bank-bank. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan. Nah, kita masuk pada setelah perubahan. Nah, OJK mengambil alih seluruh pengawasan perbankan. Nah, OJK juga mengatur industri jasa keuangan. Jadi, untuk Bank Indonesia hanya mengatur kebijakan makro dan stabilitas sistem. Nah, ini adalah pergeseran kekuasaan yang sangat besar dalam arsitektur sistem keuangan nasional. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya mengenai peran baru Bank Indonesia setelah OJK beroperasi. Setelah pengawasan mikroprudensial dialihkan ke OJK, fokus di Bank Indonesia berubah menjadi lebih strategis dan makro. Nah, ada beberapa ya. Yang pertama itu pengendalian inflasi. Bank Indonesia menetapkan target inflasi bersama pemerintah. Kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan likuiditas dipakai untuk mengendalikan inflasi. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar. Fluktuasi rupiah memengaruhi harga barang, ekspor, impor, dan investasi. Bank Indonesia melakukan intervensi terukur untuk menjaga kestabilan rupiah. Nah, yang ketiga, kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, contohnya rasio kontriklikal, capital buffer, rasio penyangga likuiditas, kebijakan loan to value atau LTV. Yang keempat, sistem pembayaran nasional. Nah, hal ini adalah salah satu peran terbesar Bank Indonesia di era digital. Inovasinya meliputi KRIS, kode standar seluruh Indonesia, BI Fast, transfer cepat dan murah, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.
Yang kelima, digitalisasi ekonomi dan rupiah digital. Bank Indonesia mempersiapkan Central Bank Digital Currency atau CBDC yang kedepannya akan menjadi bagian penting infrastruktur keuangan digital. Dengan fokus yang baru, Bank Indonesia tidak lagi dibebani pengawasan lembaga keuangan. Bank Indonesia menjadi semakin kuat di aspek stabilitas dan kebijakan moneter. Nah, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya lagi. Nah, mengenai koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK. Walaupun tugas mereka berbeda, Bank Indonesia dan OJK tetap bekerja erat satu sama lain. Keduanya harus bersinergi agar sistem keuangan tidak mudah terguncang. Koordinasi dilakukan melalui yang pertama KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, beranggotakan Bank, OJK, LPS, dan Kemenkeu. Mereka memantau dan menangani potensi krisis. Yang kedua, pertukaran data penting. Misalnya, data kesehatan bank, risiko kredit, indikator risiko sistematik. Nah, data pasar keuangan. Dan data pasar keuangan. Yang ketiga, kebijakan bersama. Saat terjadi guncangan, misalnya pandemi COVID-19, Bank Indonesia dan OJK mengeluarkan regulasi yang saling mendukung. Sinergi ini memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Nah, masuk pada pembahasan yang selanjutnya mengenai dampak transformasi terhadap perbankan. Teman-teman, setelah pengawasan dialihkan ke OJK, sektor perbankan mengalami perubahan. Nah, di mana pengawasan lebih terstruktur. OJK memiliki fungsi khusus dan tenaga pengawas yang fokus hanya pada industri jasa keuangan. Regulasi lebih modern. Nah, standar internasional digunakan sehingga bank lokal bisa bersaing global. Peningkatan tata kelola. Bank wajib meningkatkan transparansi dan pelaporan. Kepercayaan masyarakat bertambah. Dengan pengawasan yang kuat, kepercayaan publik terhadap bank semakin meningkat. Dampaknya terasa dalam stabilitas sektor perbankan selama dekade terakhir. Kita masuk pada pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dan OJK di era digital. Baik Bank Indonesia maupun OJK menghadapi tantangan baru yang semakin rumit. Nah, pertama, ledakan teknologi keuangan atau fintech, kripto, AI. Perkembangan ini cepat dan dinamis sehingga regulasi harus adaptif. Yang kedua, keamanan data dan siber. Ancaman cyber crime meningkatkan drastis. Yang ketiga, potensi risiko sistematik global. Perubahan suku bunga global, ketegangan geopolitik, dan krisis ekonomi dapat berdampak langsung pada Indonesia. Yang keempat, perubahan gaya hidup digital. Masyarakat semakin jarang menggunakan uang tunai. Sistem pembayaran harus terus diperbarui. Dan yang kelima, pertumbuhan ekonomi digital. E-commerce, ride-hailing, investasi digital, semuanya menuntut kebijakan baru. Inilah mengapa peran Bank Indonesia semakin strategis, menjaga stabilitas ekonomi di tengah perubahan yang cepat. Nah, pembahasan yang selanjutnya mengenai inovasi kebijakan Bank Indonesia. Untuk menjawab tantangan modern, Bank Indonesia mengembangkan berbagai inovasi kebijakan moneter yang terukur. Nah,
Bank Indonesia lebih fleksibel dalam menentukan suku bunga, acuan, dan mengelola likuiditas. Penguatan sistem pembayaran digital. KRIS menjadi standar nasional. Bank Indonesia Fed mempercepat digitalisasi pembayaran. Pembentukan rupiah digital atau CBDC. Ini disampaikan sebagai bentuk uang digital masa depan. Kerjasama internasional. Bank Indonesia memperkuat hubungan dengan bank sentral lain untuk menjaga stabilitas rupiah dan arus modal. Nah, semua ini menegaskan bahwa transformasi Bank Indonesia tidak hanya struktural tetapi juga inovatif. Dan pembahasan yang selanjutnya lagi mengenai peran Bank Indonesia dalam edukasi dan literasi keuangan. Bank Indonesia tidak hanya regulator tetapi juga edukator. Program literasi keuangannya mencakup edukasi sistem pembayaran, sosialisasi inflasi dan nilai tukar. Kampanye KRIS, program sekolah uang rupiah, seminar inklusi keuangan. Nah, tujuannya jelas, masyarakat semakin paham, tidak mudah ditipu infodong, dan lebih siap menghadapi ekonomi digital. Teman-teman, dari semua pembahasan yang sudah disebutkan tadi terkait dengan transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK adalah sebagai langkah besar dalam sejarah ekonomi Indonesia. Nah, kini OJK fokus pada pengawasan lembaga keuangan. Bank Indonesia fokus pada stabilitas moneter, nilai tukar, inflasi, dan sistem pembayaran. Nah, untuk itu, pembagian ini membuat kedua lembaga dapat bekerja lebih efektif. Untuk hasilnya, stabilitas keuangan lebih terjaga, industri jasa keuangan lebih transparan, kebijakan moneter lebih fokus, masyarakat terlindungi, ekonomi Indonesia lebih tahan menghadapi guncangan dunia tipu-tipu. Jadi transformasi ini membangun fondasi keuangan modern yang akan membawa Indonesia menuju sistem keuangan yang kuat, aman, stabil, dan siap menghadapi masa depan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.